Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi ya yang harusnya ini saya berikan pada pertemuan sebelumnya, tapi akan saya buat lebih padat saja. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengawetan dan infeksi asal pangan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apa yang kita pelajari nanti akan menjadi satu kesatuan yang akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi memang saya harapkan sebelum mengikuti perkuliahan, materi-materi yang sudah pernah dibahas sebelumnya agar bisa diulang kembali atau dibahas. Oke, pada pertemuan minggu lalu saya sudah minta dari masing-masing mahasiswa, karena kemarin saya sedang berada di luar untuk mencari ada beberapa tugas secara mandiri, yang pada dasarnya tugas itu saya harapkan sebagai pengantar untuk materi kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi terkait dengan bagaimana pengawetan makanan, yang mana kalau kalian nanti amati, kalau kalian bisa lihat lebih dalam lagi, beberapa metode pengawetan makanan yang dilakukan secara tradisional itu nanti memanfaatkan beberapa prinsip-prinsip yang nantinya akan kita bahas. Bagaimana caranya kita bisa mengawetkan makanan, ini akan berkaitan juga dengan adanya mikroorganisme yang dia berperanan atau memiliki peranan terkait dengan ketahanan pangan. Ini kan berkaitan juga dengan pertemuan sebelumnya. Begitu pula terkait dengan adanya infeksi. Jadi dari beberapa kejadian pandemi, beberapa kejadian keracunan itu terjadi karena adanya infeksi oleh bakteri atau oleh mikroorganisme. Dan sebagai ada beberapa sumber-sumber utamanya yang perlu dipahami. Itulah kenapa perlu kita untuk bisa memahami terlebih dahulu berdasarkan kita sudah membahas terkait dengan pertumbuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi faktor-faktor penting terkait dengan pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu juga memang ada beberapa mikroorganisme yang menghasilkan suatu senyawa-senyawa sekunder yang seringkali atau beberapa mikroorganisme menghasilkan senyawa-senyawa sekunder yang berbahaya yang bisa menyebabkan keracunan bahkan menyebabkan kematian. Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan secara definisinya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pangan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nah, jadi kita berbicara pangan nanti akan sangat berkaitan juga dengan mikroorganisme. Tapi sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan pangan? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Bahan makanan, Pak. Bahan makanan. Oke, bisa. Siapa tadi? Rian, Pak. Rian, oke. Ada lagi pendapat yang lain atau ingin menambahkan? Nah, apa sih pangan itu menurut kalian? Coba bahan makanan. Makanan saja. Ada lagi? Panganan secara sederhananya nanti sama dengan makanan, bahan-bahan atau sumber daya yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk manusia untuk dimakan. Dan apa kaitannya nantinya antara pangan atau makanan dengan mikroorganisme? Ini saya memberikan beberapa contoh. Gambar pertama ini, apa menurut kalian yang ditunjukkan pada gambar ini? Gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan gambar, apa beda antara keduanya?
Siapa kira-kira Bima ada enggak? Atau Eki? Apa bedanya yang gambar? Yang sebelah kiri belum berjamur, Pak. Sebelah kanan berjamur, Pak. Berjamur Sudah dia dipilih. itu ya. Oke. Nggak bisa berjamur. Kalau yang seperti ini dia kenapa ini? Ini apa? Buah apa dia? Buah jagung. Buah jagung. Kenapa buahnya? Sudah memuai, Pak, oleh bakteri. Memuai oleh bakteri itu gimana coba? Kemudian ada satu lagi. Nah, ini roti. Kenapa ini dia rotinya? Sama juga, Pak. Oke, dari ketiga gambar ini kira-kira apa sih sebenarnya kaitan antara mikroorganisme dengan makanan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya enggak? Kira-kira kenapa? Apa yang bisa dideskripsikan? Ayo, yang lain kemana ini? Enggak ada. Jadi kalau kalian bisa amati di sini, beberapa makanan ini mengalami perubahan secara fisiknya kan ya. Secara fisik dia berubah menjadi bentuk yang ya bisa dikatakan yang awalnya kalau kita ada gambar susu di sini, kemudian menjadi seperti ini, seakan-akan memang tidak bisa kita konsumsi lagi kan, atau bisa dikatakan si panganan tadi menjadi rusak, di mana pada dasarnya dari ketiga gambar ini bentuk perubahan bentuk secara fisik di sini sebenarnya diakibatkan oleh adanya mikroorganisme. Yang pertama dari susu secara alami, ketika kita tidak memproses susu tadi, sebenarnya masih ada mikroorganisme, ada mikroorganisme yang dia memang tercampur dengan si susu tadi. Sehingga ketika tidak dilakukan pemrosesan, kita tidak hilangkan bakteri yang ada di susu tadi, maka dia bisa mengalami atau bisa memproses si susu tadi. Begitu pula untuk yang di jagung dan roti. Roti ketika kita hanya membiarkan saja, mungkin ketika kalian beli roti tawar, kalian letakkan, tidak kalian makan, kalian letakkan selama 1 minggu lebih, maka nanti akan paling bisa dilihat itu ada seperti hifa. Jadi yang terkadang itu tidak bakteri yang tumbuh, terkadang dia dalam bentuk cendawan atau jamur-jamur, maka terbentuk hifa-hifa. Yang sebenarnya mereka dari sana itu bukan karena ada yang menambahkan mikroorganisme sana, tapi memang kalau secara alaminya itu akan terjadi. Sama sepertinya kotoran manusia, dia akan terproses secara alaminya. Itulah kenapa di sini akan penting untuk kita bisa memahami bagaimana kaitan antara keduanya, bagaimana kita memahami pertumbuhan dari si mikroorganisme sehingga kita bisa menjaga ketahanan pangan tadi. Kemudian karena dari awal juga kita sudah memahami kalau mikroorganisme itu sangat beragam, ada yang dia tahan pada suhu tinggi, ada yang dia tahan pada suhu yang sangat asam dan lain sebagainya. Kemudian pada masing-masingnya juga terkait dengan pertumbuhannya membutuhkan nutrisi yang beragam juga. Jadi ada beberapa yang memang spesifik dia tumbuh di satu jenis makanan. Sehingga nantinya akan ada beberapa metode atau teknik yang bisa digunakan untuk pengawetan makanan. Jadi itulah kenapa dalam proses pengawetan makanan dan pertumbuhan, mikroorganisme itu memiliki peranan dalam persediaan pangan.
Meskipun juga ada sebagian panganan kita atau sebagian makanan kita justru dihasilkan karena adanya aktivitas mikroorganisme. Ada yang mau memberikan contohnya enggak? Ada enggak makanan atau panganan yang itu dihasilkan karena ada aktivitas mikroorganisme? Oncom, Pak. Tempe, Pak. Oncom. Di sini ada yang makan oncom ya, saya tahu saya. Oncom, tempe, ada lagi enggak? Yogurt, Pak. Ada yogurt juga. Pak. Suara saya masih ada kan ya? Masih, Pak. Ada oncom, ada yogurt, tempe, ada tape juga. Ada banyak, ada beberapa lagi yang memang beberapa makanan yang memang pada dasarnya itu memanfaatkan mikroorganisme. Kemudian beberapa panganan-panganan olahan ataupun panganan-panganan segar, yang segar ini kan seperti ikan, daging, kemudian sayur mayur. Biasanya itu kita ini hanya dari pengalaman, biasanya dari yang kenapa saya bilang secara tradisional kita sudah melakukan proses pengawetan, karena kita memiliki pengalaman panganan segar itu bisa mengalami kontaminasi sehingga rusak. Sehingga di beberapa wilayah memang sudah melakukan pengawetan dengan harapan untuk menurunkan kontaminasi atau perusakan makanan. Kemudian karena adanya pertumbuhan mikroorganisme, selain pada gambar tadi kan terjadi kerusakan, di beberapa kesempatan juga dia bisa menyebabkan hilangnya sejumlah nutrien dari panganan tadi. Dan yang paling berbahaya sebenarnya ketika pangan yang kita punya tadi terkontaminasi oleh mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi ataupun keracunan makanan. Kemudian kenapa pangan ini bisa dikatakan dijadikan sebagai media pertumbuhan mikroorganisme? Yang pertama tentunya karena dia bersifat organik, di mana organik di sini yang nantinya dibutuhkan mikroorganisme sebagai nutrisinya. Kemudian terkait dengan perusakan makanan, jadi kita bisa membagi tingkat perusakan pangan menjadi 3 kategori, mulai dari yang pangan mudah rusak atau perishable. Jadi biasanya di sini panganan-panganan segar. Kemudian yang semi perishable yang agak mudah rusak, jadi contohnya kentang, kacang-kacangan, dan ada yang stabil atau tidak mudah rusak atau non perishable. Jadi bisa dikatakan mulai dari yang pangan mudah rusak sampai dengan yang stabil, di sini akan menunjukkan berapa lama waktu simpannya secara alami. Jadi kalau kalian melakukan pengamatan, misalnya dia ada daging sapi misalnya, kemudian ada kentang, kemudian ada tepung, kalian amati selama 1 tahun misalnya, maka nanti akan terlihat mana yang memang tingkat kerusakannya lebih cepat dan yang lebih lama. Jadi ini hanya untuk mengkategorikan bagaimana tingkat kerusakannya. Kemudian pada dasarnya yang membedakan tingkat perusakannya tadi adalah sebenarnya yang pertama itu berkaitan dengan tingkat kelembabannya, atau yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas air sebagai media pertumbuhan mikroorganisme nantinya. Umumnya nanti kalau kita bisa tarik satu garis kesimpulan, pangan yang tidak mudah rusak itu menunjukkan aktivitas air yang rendah. Jadi singkatnya, kelembaban dari si pangan tadi semakin rendah, maka nanti tingkat perusakannya juga akan semakin rendah. Karena secara umum semakin lembab si bahan makanan tadi, dia maka akan semakin mudah rusak pula. Kemudian kita mengenal ada bakteri enteron. Jadi bakteri enteron ini dia maksudnya yang hidup
di dalam saluran pencernaan hewan. Dan beberapa bakteri enteron ini bersifat patogen. Jadi contohnya ada Salmonella, Shigella, dan Escherichia coli atau E. coli. Dia bersifat patogen, tapi pada umumnya keberadaan bakteri ini pada buah dan sayur, dia tidak menyebabkan perusakan buah dan sayurnya. Tapi ketiga bakteri ini, dia dapat merusak daging. Jadi umumnya kita yang lebih berbahaya ketika ada ketiga bakteri enteron ini adalah ketika nanti dikonsumsi oleh manusia sebenarnya. Terkait dengan ketahanan buah dan sayur dia tidak masalah, dia hanya merusak ketika daging, ketika pangannya dalam bentuk daging. Kemudian ada bakteri asam laktat, dia yang dapat merusak susu dan produk-produk susu. Jadi asam laktat ini sebenarnya tergantung pemanfaatannya, bisa jadi dia berbahaya dan tidaknya. Dan ketika dia bisa dimanfaatkan dengan baik, maka bakteri asam laktat ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan produk-produk turunan dari susu. Kemudian di tanah kita mengenal ada bakteri Pseudomonas, yang ini akan berkaitan dengan perusakan pangan segar yang berasal dari tanah, dari sayur-sayuran dan lain sebagainya. Kemudian seperti halnya mikroorganisme yang tumbuh pada media-media pertumbuhan lainnya, jadi pertumbuhan mikroorganisme pada pangan itu pasti akan mengikuti pula pola normal pertumbuhan bakteri. Waktu yang nantinya diperlukan, kemudian kerapatan populasi untuk mencapai tahapan tertentu pada produk pangan tertentu akan bergantung pada jumlah inokulum awal dan laju pertumbuhan fase eksponensial. Inilah kenapa dalam proses produksi yang skalanya besar, penting untuk menjaga kebersihan dari pangannya. Jadi kebersihan pangan ini tidak hanya di proses akhirnya saja. Jadi kebersihan pangan itu benar-benar dijaga mulai dari proses awalnya, misalnya di perkebunan sayur mayur misalnya. Jadi mulai dari persiapan media tanahnya, jadi dipastikan tidak ada mikroorganisme patogen, kemudian penyiapan airnya, kemudian sampai dengan pemanfaatan pestisidanya juga akan sangat berpengaruh nantinya. Sampai ke nanti tahapan pengepakannya, pengemasan dan nanti pengiriman sampai ke konsumennya. Jadi semua tahapan ini dijaga agar jangan sampai ada sedikit pun inokulum istilahnya, yang sampai ada mikroorganisme yang nantinya tercampur dan masuk ke dalamnya. Karena pada dasarnya nanti akan ada batasan minimumnya. Berapa sih yang memang dikatakan jumlah populasi dari satu mikroorganisme itu dia berbahaya ketika terdapat pada suatu pangan. Kemudian untuk pengawetan pangan sendiri, pengawetan pangan adalah proses penyimpanan dan pengawetan pangan yang bertujuan untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pada dasarnya dengan melakukan pengawetan makanan, kita berupaya untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang biasanya merusak pangan. Atau bisa jadi memang mikroorganisme tadi bersifat patogen. Kemudian seperti yang dibahas sebelumnya, pada suhu yang rendah, jadi sebagian besar mikroorganisme akan mengalami penurunan pertumbuhan. Ada penurunan pertumbuhan, ini bisa memperlambat proses perusakan pangannya. Tapi memang karena ini kita berbicara pangan, jadi berbeda dengan proses penghambatan pertumbuhan pada satu bahan atau alat ya. Jadi karena ini pangan, proses pembukuan ini ataupun pencairan secara berulang nanti akan merubah
sifat fisik dari pangan. Nanti akan berkaitan juga dengan penurunan nutrisinya juga, nilai nutrisinya bisa jadi berkurang ketika kita bekukan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan terkait dengan pembekuan, ada penggunaan es kering, di mana ini bisa lebih lama disimpan, tapi memang biayanya akan lebih mahal. Kemudian, salah satu karakteristik yang berbeda antara pangan dengan jenis-jenis alat-alat seperti yang kita bahas sebelumnya adalah memiliki tingkat keasaman yang beragam. Namun memang sebagian besar dari pangan yang kita awetkan itu biasanya memang bersifat netral. Kemudian ketika lingkungan atau media pertumbuhan mikroorganisme itu asam, dia bisa menghambat sebagian besar mikroorganisme. Itulah kenapa dari beberapa bahan makanan kita menambahkan cuka. Kita menambahkan cuka untuk memunculkan atau menghadirkan lingkungan yang asam pada si pangan tadi, sehingga pangannya bisa tahan lebih lama. Kemudian cara berikutnya adalah dengan penambahan garam dan gula, yang mana penambahan garam dan gula ini berkaitan dengan ketersediaan air yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dengan penambahan solut dengan konsentrasi tinggi, jadi adanya penambahan gula ataupun garam, dia dapat menurunkan aktivitas air yang menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi seperti yang kita ketahui juga, sudah banyak juga panganan-panganan komersial yang diawetkan dengan pemberian garam, gula, ataupun menggunakan pengasapan. Jadi kesemuanya itu tujuan utamanya adalah pengurangan konsentrasi air dari si pangan tadi. Begitu pula dengan yang dibeku tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melakukan pengeringan. Jadi selain tadi menggunakan es beku, di sini menggunakan freeze drying. Tadi pengeringan dengan tidak merusak secara fisik pangan, liofilisasi. Jadi pada metode ini pangannya dibekukan, kemudian dikeringkan dalam kondisi yang vakum. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian panas yang dapat mengurangi jumlah atau mematikan bakteri, atau istilahnya mungkin kalau kalian pernah dengar tuh di susu ada pasteurisasi. Pasteurisasi itu memang proses pemanasan suatu cairan. Itu karena itulah susu banyak kita menggunakan proses pasteurisasi dengan harapan dia memperpanjang daya simpan produk susu tadi. Meskipun pada beberapa kesempatan memang ada beberapa bakteri yang bersifat baik, yang ketika ada di dalam susu tadi bisa memberikan nutrisi tambahan sebenarnya. Tapi memang dalam skala industri, susu yang disterilisasi itu lebih baik atau melalui proses pasteurisasi, karena untuk menjaga tadi dari adanya potensi keracunan. Kira-kira kalau dari susu itu sumber patogennya dari mana? Dari mana bisa masuk ke susu? Ada yang bisa berikan pendapatnya enggak? Dari mana ada bakteri patogen pada susu? Biasanya dari tanah lah jatuhnya ya, dari tanah, dari makan, dari panganan yang diberikan kepada si sapi, atau dari kebersihan, tingkat kebersihan dari si kebunnya tadi, kebun. Kemudian cara berikutnya ada penyemprotan kering, proses penyemprotan atau pengabutan yang dapat mengurangi area permukaan tetesan yang memungkinkan pengeringan cepat dalam kondisi terkendali tanpa merusak pangan. Kemudian pemberian panas ini berkaitan juga dengan hampir sama dengan prinsip autoclave juga ya. Jadi ini yang perlu diingat ya pada perlakuan pemberian panas dengan uap panas dibandingkan dengan panas kering.
dengan uap panas itu akan lebih cepat untuk mematikan dibandingkan dengan yang panas kering. Itulah kenapa pada peralatan-peralatan laboratorium mikrobiologi kita menggunakan panas lembab, karena itu bisa lebih cepat untuk mematikan mikroorganisme pula. Kemudian cara berikutnya setelah penyemprotan kering ada pengalengan. Jadi pangannya ditempatkan dalam wadah tertutup. Kalengnya nanti dipanaskan untuk mematikan semua jasad hidup. Meskipun pada proses pengalingan ini ada potensi untuk adanya terkontaminasi oleh beberapa bakteri patogen pula. Ini contoh penyemprotan kering. Kemudian dengan melakukan pemanasan dengan waktu yang lama, ini akan menjamin pangannya steril, tapi dia tidak mengubah pangan sehingga dapat dimakan ataupun tidak kehilangan nilai gizinya. Kemudian pertumbuhan mikroorganisme dalam wadah tertutup seringkali dapat menghasilkan gas yang mengakibatkan adanya tekanan pada bagian dalam kaleng. Sehingga kita bisa melihat di beberapa kaleng makanan kaleng yang sudah menggelembung itu menandakan masih adanya bakteri yang bertumbuh di dalam makanan kaleng tadi. Umumnya bakterinya ini Clostridium yang dapat bersifat racun. Jadi itulah kenapa ini bisa menjadi satu hal yang berbahaya kalau tidak diketahui. Kemudian dalam pengawetan makanan kita juga bisa menambahkan bahan kimia. Bahan kimia pengawetan makanan yang sudah diketahui Na-propionat sampai dengan propiloneksida. Tapi ada beberapa pengawetan makanan yang diketahui ternyata memiliki efek negatif terhadap manusia. Tapi beberapa masih digunakan. Tapi yang jelas kalau di kita, karena sudah ada aturan dari BPOM yang cukup ketat sebenarnya yang mengontrol bahan-bahan tambahan pangan, harusnya kalau memang masih di bawah kontrol BPOM untuk keluarnya, sebenarnya tidak akan bisa masuk sampai ke kita sebenarnya. Tapi balik lagi, kehati-hatian saja sebenarnya nantinya. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan iradiasi ionisasi, metode standar untuk mengurangi kontaminasi bakteri, cendawan, dan insekta. Yang ini umumnya dilakukan di US, di Indonesia masih sangat sedikit sebenarnya karena dari sisi tingkat resikonya tinggi dan cukup mahal ya untuk kita menggunakan ionisasi ini. Biasanya ionisasi ini untuk produk daging segar. Jadi hampir sebagian besar daging-daging yang diimpor itu bisa jadi mereka sudah melalui proses iradiasi ionisasi juga. Biasanya targetnya adalah E. coli dan patogen enteron lainnya. Umumnya akan ada dosis-dosis spesifik tergantung produk pangan, jenis pangan, dan tujuan penggunaan nantinya. Kemudian yang berikutnya kita ada fermentasi. Jadi fermentasi merupakan katabolisme anaerob senyawa organik yang mana fermentasi dilakukan tanpa kehadiran akseptor elektron eksternal. Mikroorganisme yang berperanan yaitu bakteri asam laktat, asam asetat, dan asam propionat. Proses ini proses yang membatasi sendiri atau self-limiting. Yang menjadi batasannya adalah pH-nya, karena bakterinya tidak bisa tumbuh di bawah pH 4. Umumnya produk susu fermentasi dikembangkan untuk mengawetkan susu, di mana produk segar yang ekonomis penting secara normal itu cepat rusak. Jadi susu itu secara segarnya memang sangat banyak manfaatnya, tapi dia tidak tahan lama. Itulah kenapa ada susu berfermentasi yang dimana dia memanfaatkan bakteri asam laktat.
Kemudian beberapa contoh fermentasi dari susu adalah keju, di mana nanti keju di sini pembuatan keju di sini dengan menggunakan jenis mikroorganismenya, kemudian suhu dan masa kematangannya nanti akan menghasilkan berbagai jenis keju yang berbeda-beda pula. Kemudian fermentasi juga dapat dilakukan pada produk-produk daging, bisa juga pada sayuran, buah, dan legum. Ada yang kasih contoh lagi enggak untuk fermentasi pada sayur itu contohnya apa? Ada enggak makanan fermentasi dari sayur? Enggak tahu fermentasi dari sayur apa makanan contohnya? Cari lagi nanti. Terakhir, ini sedikit saja untuk infeksi asal pangan. Kejadian keracunan makanan atau food intoxication itu merupakan penyakit yang disebabkan akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi mikroba toksik. Biasanya beberapa kelompok mikroba toksik itu ada dari Staphylococcus dan Clostridium. Jadi ini dua genus mikroba toksik. Mikrob tersebut tidak selalu tumbuh pada pangan, tapi biasanya dia tumbuh akibat proses setelah konsumsi. Infeksi pangan ini konsumsi makanan yang mengandung sejumlah tertentu patogen hidup yang dapat menyebabkan infeksi dan penyakit terhadap inang. Jadi nanti sebenarnya akan ada seperti dosisnya. Jadi ketika dikonsumsi hanya dalam jumlah 3 saja misalnya itu masih belum memberikan dampak infeksinya, tapi ketika lebih dari itu bisa menyebabkan infeksi tergantung dari patogen hidupnya yang masuk ke dalam kita. Nah, agennya sendiri akan ada banyak sebenarnya, kalau kalian cari bisa lebih dari ini juga, Salmonella, E. coli, Campylobacter, Cladia lambia, sampai dengan ke BSE atau bovine spongiform encephalopathy. Ada banyak sekali sebenarnya dan ini beberapa contohnya. Nah, inilah yang saya harapkan nanti akan coba kita bahas. Mungkin nanti perwakilan dari beberapa mahasiswa yang saya minta untuk memberikan paparannya terkait dengan tugas yang kemarin yang saya minta. Jadi terkait dengan produk pengawetan dan terkait dengan beberapa patogen toksik yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Mungkin sekian dulu. Setelah ini Zoom akan saya tutup dan kita akan bergabung lagi untuk penyampaian tugas yang kemarin saya berikan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Apakah ada? Tidak, Pak. Oke, sekarang pukul 14.31, jadi setelah ini kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari perwakilan. Saya harapkan yang belum muncul dari tadi, silakan nanti untuk bisa memberikan paparan, disiapkan materinya untuk bisa dipresentasikan melalui Zoom ini. Kalau begitu saya tutup terlebih dahulu penjelasan sesi pertama ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan setelah ini kita bergabung lagi menggunakan tautan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.